Jamaah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah, dan hari ini kita sedang membahas tema gimana kalau tidak sanggup bayar hutang. Masya Allah, di segmen sebelumnya. Jadi kalau kita punya hutang, itu alangkah baiknya kita itu bicara, ada adabnya gitu ya. Bukannya malah posting-posting makanan mewah, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri gitu ya. Itu yang bikin bingung gitu. Kok jalan-jalan bisa, bayar hutang nggak bisa. Banyak yang kayak gitu tuh. Banyak jalan-jalan bisa, bayar hutang nggak bisa. Padahal prioritasnya itu. Itu dia. Baik, nah Ustaz Jam, kita akan melanjutkan nih pembahasan kita. Saya ada satu pertanyaan nih. Dan mungkin di beberapa daerah gitu ya, kita tidak sebutkan namanya, masih ada nih orang yang berhutang dengan jaminan anak. Nah ini di sinetron anak juga gadis. ada. Iya, anak gadis biasanya. Sampai anaknya dijodohkan demi melunasi hutangnya. Lalu bagaimana kalau tidak sanggup bayar hutang, sampai akhirnya anaknya dijadikan jaminan oleh orang tuanya. Tapi apakah boleh nih anak itu dijadikan jaminan sebagai pembayar hutang nih menurut sudut pandang Islam? Gimana Ustaz Syah? Mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka langsung kita jawab pertanyaan, bolehkah anak gadis ini menjadi jaminan hutang? Maka yang bisa menjadi jaminan atau barang gadaian, jadi kan digadaikan ini ya, gadaian itu adalah sesuatu yang bernilai. Oh berarti boleh dong Ustaz, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga, apalagi anak gadis saya ini sangat bernilai ini, berarti ini yang paling boleh saya gadaikan ini. Subhanallah, maka ini tidak termasuk daripada barang gadaian. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau anak menjadi barang gadaian hutang, berarti pernikahannya nanti termasuk pernikahan yang terzalimi. Kenapa terzalimi? Karena seorang wanita pernah datang kepada baginda Nabi SAW mengadukan ayahnya, wahai ya Rasulullah, ayah saya menikahkan saya dengan seorang pria ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, apakah engkau menyukainya? Apakah engkau ridho menikah dengannya? Sesungguhnya saya tidak ridho ya Rasulullah. Kalau begitu pulanglah, engkau menikahlah dengan pilihan ayahmu. Lalu balik lagi wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, saya benar-benar tidak ridho, saya tidak suka dengan laki-laki tersebut. Maka wanita tersebut diminta oleh Rasulullah, bilang sama ayahmu, kata Nabi, jangan nikahkan saya. Maka subhanallah, kita lihat Nabi saja sangat mengerti kemauan sang anak gadis tadi dengan mengatakan saya tidak ridho menikah dengannya. Apatah lagi seorang wanita mungkin yang jelas-jelas tidak ridho untuk menikah dengan seseorang yang bisa jadi, kalau kita lihat survei, bisa jadi anak yang menjadi gadaian hutang ini menikahnya terpaut jauh umurnya gitu ya, udah pantas jadi kakeknya padahal ya, tapi karena masalah hutang orang tuanya akhirnya dia menjadi gadaian daripada hutang orang tuanya tadi. Maka subhanallah, sungguh sangat tidak diperbolehkan seorang orang tua menikahkan anaknya dalam keadaan menzalimi sang anak. Tetap butuh ridho daripada sang anak walaupun orang tua yang menentukan. Maksudnya orang tua yang menentukan bagaimana? Ada laki-laki yang melamar anak perempuannya, orang tua yang menentukan. Orang tua yang melihat apakah dia ridho dengan agamanya, apakah dia ridho dengan akhlaknya, apakah dia ridho dengan orangnya, maka dia boleh memutuskan menerima atau menolak pinangan laki-laki tersebut. Tapi kalau dari awal sudah dipaksakan anaknya, nah sebenarnya ayah juga tidak setuju kau menikah dengannya, nah sebenarnya ibu juga nggak setuju kau menikah dengannya, tapi mau gimana lagi nak, ini karena engkau adalah barang gadaian waktu orang tuamu ini berhutang dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah pernikahan yang zalim. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ketika berbicara tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk pakai otaknya, pakai akalnya. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir. Maka subhanallah, bukan untuk diakal-akalin pernikahan itu. Pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, sakinah dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menjalani pernikahannya kalau setiap harinya
dia merasa bahwasanya itu adalah pernikahan yang terpaksa, pernikahan untuk membantu orang tuanya, maka selama-lamanya dia tidak akan ridho dalam pernikahannya. Kecuali nih misalnya nih, kecuali ternyata emang saling suka wanitanya. Plot twist. Iya benar. Suka. Tapi sebenarnya memang tidak boleh dijadikan anak itu adalah jaminan untuk hutang Kasihan juga piutang. ya. Allah taala. Aduh, udahlah cukup laptop. PKB, jangan anak lah kasihan. PKB. Ini kan bonus-bonus, bukan bonus apa namanya, akal bulusnya buaya kalau sudah naik daratan. Ah, itu dia. Kalau di Akal bulus. air tuh buaya masih aman. Kalau udah ke darat. Udah ke darat jadi buaya darat katanya. Repot kalau gitu. Masya Allah. Baik Ustaz Syam, terima kasih Yeah. penjelasannya. Baik jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya izin bertanya sama Ustazah Lulung. Ustazah, sekarang ini banyak nih ada istilah juga tukang kredit keliling gitu. Nah ini di Gang Senggol tuh ada tuh ada banyak. ya, lucu Ada. nih. Biasanya perabot, terus Iya, baju, panci, iya panci, bibir merah. iya bener ya. Ustazah aku tahu banget nih. Nah, tapi ini biasanya tukang kredit keliling ini tetap ada bunganya juga. Bunganya berjalan terus nih. Terus tiap Kadang hari. bisa jadi nih si bunganya lebih gede dibanding harga. Misal panci berapa sih? Oh, iya, iya. Bunganya bisa lebih mahal. Nah, ini sebenarnya gimana nih kalau Dia misalnya nyiramnya bagus. Bunganya tumbuh. Bunga Nah berbunga. itu gimana tuh Ustazah, kalau misalnya kita udah nggak sanggup bayar, kita boleh nggak sih balikin aja gitu barangnya? Karena ini banyak juga. Balikin. Oh, balikin gitu ya. Iya. Mohon penjelasannya Mohon Guru. izin Habib Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pemirsa, kita udah ngutang nih Iya. sama bank keliling. Bunganya astagfirullahalazim. Misalnya harganya itu bibir merah 20.000 bisa jadi 70.000. Iya. Ya kan? Itu bisa buat beli beras itu lumayan tuh ya. Sekarung ya kan. Nah, jadi kalau kita ngomong masalah tukang kredit, memang kalau kita ngomongin fikih, mohon maaf, mohon izin, ada yang menyatakan memang yang namanya harga cash dengan harga kredit beda. Tapi ini masalahnya udah lama dia tuh dia ngedit, sebulan 2 bulan dia ngedit bibir merah, masa ini mau dibalikin? Itu dipakai. Nah jadi kalau kita ngomongin boleh nggak ketika kita udah nggak sanggup bayar itu barang kita balikin lagi. Yang pertama persyaratannya sih boleh-boleh aja asalkan apa ini barang masih bagus kondisinya. Iya. Misalnya kita udah ngedit panci, ini panci belum kita pakai, taruh dulu deh, pejeng dulu deh gitu ya. Kalau udah lunas baru kita pakai, ada yang kayak begitu. Tiba-tiba baru kita lunas berapa hari kan karena tadi harian ya. Ternyata kayak nggak sanggup lagi nih. Ku tak sanggup bila bayar utang. Kan gitu yang pertama ya. Jadi kalau kondisi itu barang baik silakan. Kalau barang yang tidak baik tidak bisa dibalikin. Apalagi modelnya kayak bedak ya kan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua makanya di awal kalau ngutang tuh harus nyatet. Iza tadayantum bidainin faktubu. Kalau kamu saling utang piutang catat. Bu, ini barangnya udah kagak bisa dibalikin ya kalau modelnya kayak gitu tadi. Apakah itu namanya bedak, apakah itu namanya apapun ya. Tapi kalau modelnya panci, penggorengan, mesin cuci, silahkan dibalikin kalau dalam kondisinya bagus. Jadi faktubu, tulis dan dicatat. Yang ketiga, dengan niat. Kalau ngambil yang namanya panci kan bisa dibalikin lagi. Yang penting di kiri kanan tetangga tahu kalau aku tuh barang aku banyak. Niatnya cuma pengen ngumpulin, ntar tengah-tengah mah tinggal gue balikin. Nah ini nggak bisa. Masa yang namanya orang udah keliling, capek-capek kan, dari pintu ke pintu, door to door ya kan? Iya. Masa ditipu-tipu juga? Astagfirullahaladzim. Jadi yang pertama, ayo kita niat belanja untuk apa? Yang kedua, emang butuh apa enggak? Jangan cuma kepengenannya doang. Kalau emang butuh, silahkan. Yang ketiga, apalagi di sini, yang namanya kita ngutang diperbolehkan. Yang penting kita ini benar-benar bisa yang namanya melunasi. Bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Walaupun hanya sekedar bank keliling gitu loh. Repot juga kan, sehari 1.000. Iya. Belum dia bensinnya, belum AP-nya gitu loh. Jadi kalau kita ngomong masalah hutang, silakan saja. Dan yang terakhir dalam surat Al-Baqarah nyatakan apa? Kalau memang kita ada dalam keadaan zu usrotin, ada dalam kesulitan, maka berikanlah fanaziratun ila maisarah, berikanlah kemudahan. Ya gimana nih, boleh nggak saya balikin? Boleh nggak? Kalau dia bilang boleh, balikin. Kalau enggak, resiko. Makanya kalau emang kita nggak sanggup bayar, jangan ngutang. Nah, itu Kebangetan dia. sih, ya kan? Itu namanya makan ketan anget-anget.
kebangetan banget dan terlalu. Maka kita harus berdoa kepada Allah dijauhkan dari segala hutang piutang. Piutang, waduh. Masya Allah. Tahu gitu kalau misalnya panci gitu nggak dipakai dulu, mending nabung aja dulu. Makanya. Nabung dulu kalau udah ada. Ada yang kadang-kadang beli gitu yang mejeng. Astagfirullahaladzim. Makan ketan anget-anget. Cakep. Sama kopi pagi nih enak. Kirain mau pantun Abi. Enggak, Abi nggak mau pantun. Abi pengen diajak duet kalau Ustazah nyanyi. Ku tak sanggup. Aduh jamaah, Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai hutang memang nggak ada habisnya ya. Sebelum kita bahas lebih dalam nih, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini nih. Silakan. Masya Allah. Memang mesti ibu bayar itu kewajiban kok. Ibu jangan bicara seakan-akan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Gitu loh, itu mindset jangan Anda balik gitu loh. Apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras Anda? Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban. Enggak. Anda pelaku utama. Nah, Mulai kalau tadi, victim. iya kita nonton dari sudut pandang yang ini apa yang minjemin. Jadi kadang yang minjem hutang, yang minjem itu kadang biasanya suka ngerasa aduh aku dizolimi ini, aku ditagih terus sama orang. Jadi dibolak-balik sama dia. Bagus ya tadi cara ngajinya. Iya, cara-cara mengedukasi gitu. Edukasi, jangan menjadikan diri sebagai korban, benar juga nih. Nah, Habib, izin bertanya nih, apakah ada cara yang terbaik dalam sudut pandang Islam jika ternyata memang udah nggak sanggup nih, udah nyerah nih, saya udah bener-bener nggak bisa bayar hutang nih? Apakah harus jujur aja gitu sama yang ngutangin gitu, terus minta keringanan atau minta apa yang menawarkan diri dalam bentuk jasa atau apa, atau gimana nih kalau memang kita udah nggak sanggup nih? Habib, mohon penjelasannya guru, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang tidak sanggup membayar hutangnya, tadi semua sudah disinggung sedikit-sedikit, ada Ustazah sama Ustadz Syam. Artinya kita bagusnya jujur atau tidak ini secara hukum. Orang berhutang, misal Mikdad nih mana? Iya, misalnya Ada uang nggak Ustadz? Duit. Ya, uangnya pada miskin semua pagi-pagi ya? Enggak ada. Oke. Oh ini Bib, Maaf. Misalnya 50.000. ya utang nih Mikdad sama Habib 50.000. Bib, saya pinjam uangnya Bib 50.000. Nah, berapa hari? Misalnya seminggu deh, Anda Oke, balikin seminggu. Ya. Seminggu Mikdad utang seminggu, silakan dulu Mikdad. Ya nih. Sudah satu minggu bukannya hak yang punya utang menagih. Itu etika. Etika akhlak orang yang berhutang. Ya. Nih dia udah datang mau minjem. Oke. Kemudian yang minjemin dengan baik. Oh ya nih, tentu nanya dong berapa hari. Iya, betul. Bukannya nakiro begitu saya secara umum. Oke, saya pakai aja dah, kapan aja terserah. Itu beda. Ini pakai waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu ternyata Mikdad nggak datang juga atau sudah jatuh tempo nih. Iya. Jatuh tempo. Mesti dalam bagian Mikdad datang, misalnya Ustadz atau Pak Muhammad, misal mohon maaf nih, saya belum bisa bayar hutang. Jadi itu etika yang terbaik buat orang yang berhutang. Apabila dia belum mampu membayar hutangnya, maka dia jujur, jangan malu. Betul. Kenapa waktu berhutangnya Nggak malu. Nggak malu, waktu mau bilang jujur belum sanggup bayar, malu. Nah ini kalau begitu mukanya waktu jalan simpen. Gitu artinya. Ini masalah betul tadi kalau kadang-kadang tetap, tapi kita nagih jangan sampai marah-marah. Betul. Tapi memang kadang-kadang kita dibalik, yang berhutang itu dianggap korban, malah yang berhutang itu jadinya seperti mendolimi. Padahal matlul ghani zulmun. Nabi yang bilang, orang yang sanggup bayar hutang, dia tidak bayar hutangnya, zulmun, suatu kedoliman. Astagfirullah. Bukan sebaliknya malah. Jadi orang yang mampu, sanggup dia bayar hutang, tapi belum bayar sama dia tidak dibayar, dinanti-nantikan. Padahal dia sanggup bayar. Matul ghani, kata Nabi, orang yang sanggup bayar hutang, tapi dia nunda hutangnya, zulmun, suatu kedoliman. Kemudian yang kedua, boleh nggak sih misalnya yang punya hutang, maaf nih Ustadz, kata Mikdad nih, saya punya motor, silakan jual motor saya. Boleh, jangan ragu-ragu artinya. Atau saya punya rumah, saya tidak sanggup bayar hutang, bolehlah jual rumah saya, silakan jual untuk membayar hutang. Boleh kalau keridhaan, artinya bagus dia secara Adab. secara baik dan akhlak. Lewat pengadilan boleh nggak? Boleh juga. Boleh juga.
Boleh juga lewat pengadilan karena hak kita minta hak kita. Misalnya ada dia punya aset, dia tidak bisa bayar, boleh nggak diambil? Boleh. Tapi kalau kita ngambil begitu saja tidak boleh, tentunya lewat hukum untuk mengambil tersebut, tapi sekedar buat bayar hutang sejumlah hutangnya saja, bukan sampai lebih menguntungin, itu nggak boleh juga. Nggak boleh seperti juga itu. ya. Bib, terus gimana kalau misalnya nih ada hutang misalnya pinjol, nah dia tuh nggak sanggup bayar bunganya karena bunganya nggak masuk akal, boleh nggak dia cuma bayar pokoknya doang gitu? Sebenarnya dari awal memang sudah salah. Dari awal Setiap sudah sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang tidak bagus, yang haram, ya maka jadi ketumpuk-tumpuk buat dia. Sebenarnya yang wajib kita bayar hanya pokok saja. Hanya pokoknya Cuman saja. masalah hukum sekarang kan nggak bisa begitu. Iya, betul. Karena ada hukum tertulis. Betul, itu dia. Makanya dijauhi yang berbau Dijauhi, riba itu sudah. ya, dari awal. Waspadalah. Baik, Masya Allah, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah nih sudah ada pertanyaan juga yang insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah. Nih ada pertanyaan. Pertanyaannya menarik tuh kan. Oh, iklan. Ini, Oh, ya. iklan dulu. Iya. Tumben nih. Ini pertanyaan di mana? Ini. Oh, di sini belakangnya. Baik. Widih. Islam itu indah. Makasih. Makasih. Bagus juga tukang pos ini. Apakah itu? Baik, kita langsung saja bacakan. Ada pertanyaan dari Cengkareng. Masya Allah. Oh, dari surat warga Cengkareng nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum ayah saya meninggalkan kami dengan hutang yang sangat banyak. Astagfirullahaladzim. Setelah ayah meninggal, ibu menyusulnya karena sudah nggak kuat membayar hutang peninggalan ayah. Dan saya udah kerja mati-matian, tapi hutangnya berasa makin banyak karena ada bunganya. Apakah saya boleh menjual organ tubuh saya, astagfirullah, demi melunasi semua hutang saya, semua hutang almarhum ayah saya? Saya takut kalau saya nggak segera melunasinya, ayah dan ibu saya jiwanya akan terus terkatung-katung. Sasya, mungkin ini Jual boleh ginjal. dijawab melalui tausiah. Iya. Jual Iya. paru. Satu, sahabat guruku Habib Muhammad, Ustaz Lulung, Mas Mikdad, serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berusaha menjadi anak soleh Amin, untuk amin. kedua orang tuanya meskipun dalam keadaan yang sedang tidak menguntungkan. Ya. Maka yang pertama, anak tidak wajib membayarkan hutang orang tuanya. Jadi anak itu tidak wajib membayarkan hutang orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang mana yang dipakai bayar hutang orang tuanya, yang wajib untuk dibayarkan hutang orang tuanya adalah harta peninggalan orang tuanya. Jadi harta orang tua itu sendirilah yang wajib untuk dibayarkan ke hutang-hutangnya. Misal ada seorang ayah meninggal dunia, lalu ayah tersebut ternyata dia punya hutang, maka anak-anaknya wajib membayarkan hutang ayahnya melalui warisan ayahnya. Nggak boleh kita bagi warisan dulu sebelum kita pakai warisan tersebut untuk membayarkan hutang sang ayah. Karena yang keliru adalah mereka sudah bagi-bagi warisan, tapi mereka lupa untuk membagi-bagi hutang daripada ayahandanya. Maka harta warisan seorang yang meninggal dunia ini yang wajib untuk dipakai membayarkan hutang-hutangnya. Nabi tidak mau solati orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang ya. Maka subhanallah pakai. Lalu ternyata Ustadz warisannya sudah habis dipakai untuk bayar hutangnya. Tidak ada lagi yang untuk bisa pakai bayar hutangnya. Maka anak sudah tidak wajib lagi membayarkan hutang orang tuanya. Kecuali ada perjanjian tertulis ketika berhutang. Perjanjian tertulisnya ketika dia meninggal dunia dilanjutkan oleh sang ahli waris atau apa segala macam. Nah itu baru wajib. Tapi ini orang tuanya sudah meninggal dunia. Anak tidak wajib lagi membayarkan hutang orang tuanya dari uang pribadinya. Tapi yang wajib adalah dari uang warisan dari orang tuanya. Itu yang wajib untuk dibayarkan. Yang kedua, bagaimana hukum menjual organ tubuh? Dari seluruh ulama tidak ada yang membolehkan kecuali dari kalangan Hanabilah, Imam Hambali. Kenapa daripada Hanabilah ini memperbolehkan? Itu pun dengan beberapa syarat. Kalau syaratnya tidak membahayakan. Tapi dari Syafi'iyah, kalau misalnya ada dua ginjal ya, ada dua ginjal, kan kalau satu itu masih bisa berfungsi. Kalau manusia itu bisa hidup dengan satu ginjalnya, boleh dong satu ginjalnya dijual gitu ya untuk bayarin hutang. Maka subhanallah tidak sah jual beli jikalau bagian daripada benda tersebut akan mengurangi esensi dari benda sesungguhnya, seutuhnya. Misal ada satu satu wadah gitu ya, satu wadah
misalnya satu wadah, dijual setengah pun itu masih laku, ada harganya. Tapi kalau dijual setengah si wadah tersebut udah nggak bisa dipakai ini, atau bisa dipakai tapi udah nggak berfungsi maksimal, maka nggak boleh jual beli seperti itu, tidak memenuhi syarat. Sama dengan ginjal. Ginjal kalau dijual satu masih berfungsi satunya, tapi sudah mengurangi fungsinya, maka itu tidak sah. Demikian. Maka subhanallah, tapi ada yang lebih nilai mutlak tidak boleh menjual, hatta rambut tidak boleh dijual gitu. Jangankan ginjal, rambut pun tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan darurat dan maslahat yang banyak. Memang sangat dibutuhkan untuk menjualnya, maka itu diperbolehkan, tapi darurat. Wallahu taala alam. Darurat. Kalau darurat banget ya. Baik, Masya Allah Ustaz Syam, terima kasih atas jawabannya jamaah. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama membacakan ada sebuah quotes yang menarik nih. Mari kita sama-sama simak. Nah ini quotes-nya, jika ada yang bilang cari uang itu sulit, percayalah nagih hutang jauh lebih sulit. Wah, ini bener banget nih. Ini benar. Ini bener banget nih. Bib, pengalaman ya Bib ya. Nagih utang jauh lebih sulit. Masya Allah. Kita tuh jadi serba salah ya, mau minjemin takut ribet jadi berurusan gak baik gitu Ya, sama kita teman pengen gitu. pahalanya besar. Minjem itu kan besar pahalanya. Betul, Jadi dosa akhirnya. Iya. Awalnya ngejar pahala tapi malah Tapi lama jadi gak enak juga sama teman. Baik, buat jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan dari jamaah. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah utang.